Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyam ma'dudat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi karim wa nahnu adzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahil alamin. Anak-anak sekalian serta sanlat kaum muslimin dan muslimat keluarga besar SMA Negeri 8 Kota Bogor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya kita pada kesempatan hari ini senantiasa mendapatkan kemurahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rasa syukur kita marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, hidayah, taufik dan inayah, sehingga dengan cucuran rahmat, nikmat dan karunia jualah kita pada kesempatan ini Allah masih memberikan kesempatan pada kita hidup di alam dunia ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, rohani, lahir dan batin. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yakin dan pasti orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan tambah-tambah kenikmatan yang lainnya. Sesuai dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, pasti Allah akan tambah-tambah kenikmatannya. Dan siapa orang yang kufur, inkar nikmat, tidak mensyukuri nikmat yang besar maupun yang kecil, pasti Allah akan limpahkan azab yang amat pedih. Bahkan jangankan harapkan Allah berikan nikmat yang adil, yang ada pun pasti Allah akan cabut kembali. Naudzubillah min dzalik. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para umatnya yang terakhir. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu taat dan patuh dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita pada hari ini sudah memasuki yaitu hari yang keempat di bulan suci Ramadan, dan kita semuanya telah melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan hari keempat. Mudah-mudahan puasa kita, amalan-amalan kita dan qiyamul lail kita senantiasa sampai pada penghujung bulan Ramadan, yaitu di akhir bulan Ramadan. Anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa artinya adalah menahan. Menahan di sini menahan berbicara, menahan mendengar, menahan berjalan ke suatu tempat yang tidak ridho Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan puasa menurut istilah adalah menahan lapar dan haus di siang hari, bahkan menahan dari hubungan badan yang berkeluarga, dan juga menahan hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Apa tujuan kita melaksanakan puasa pada hari ini, hari yang keempat ini? Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Tujuan Allah memerintahkan, dan ini adalah perintah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa percaya pada Allah, orang-orang yang senantiasa selalu yakin dengan ciptaan Allah. Maka Allah perintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan ini, sebagaimana yang telah diperintahkan kepada umat-umat terdahulu, yaitu umat-umat Nabi Adam, umat-umat Nabi Nuh, dan umat-umat kepada umat yang terakhir akhirnya kita pun sebagai umat Nabi Muhammad SAW, agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Dengan kita bertakwa, pasti Allah akan ridhoi, Allah akan muliakan. Orang yang dimuliakan, janji Allah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa puasa ini ada puasa terbagi 3. Ada puasa orang awam, ada puasa orang yang khusus, ada puasa khusus di atas khusus. Mana yang dikatakan orang yang puasa yang awam, yang umum? Yakni orang yang berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Maka yang demikian ini termasuk orang-orang yang merugi. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim mengatakan, kamin soimin laisa lahu min siyamihi ila juwal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa namun puasanya tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan ganjaran, dan mereka hanya puasa karena menahan lapar dan haus saja. Itu adalah puasa yang awam, puasa yang umum. Jadi hanya sekedar puasa ini hanya sekedar menahan lapar dan haus dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dan dia tidak bisa menjaga hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Sedangkan puasa khusus, yakni di samping mereka bisa menahan lapar dan haus di siang hari dan menjaga syahwat terhadap istrinya atau pada hadap suaminya, dan juga dapat menahan, memelihara daripada hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Mana yang dikatakan pahalanya rusak? Ketika dia berpuasa dari pagi dan sore tapi tidak dapat memelihara hal-hal yang dapatkan merusak pahala puasa, maka puasanya sia-sia, hanya sekedar menahan lapar dan haus. Ada 5 perkara yang dapat merusak, menghapus pahala puasa kita. Yang pertama adalah al-kizb, yakni berbohong. Ingat anak-anak sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berpuasa maka dilarang keras kita untuk berbohong, dilarang keras untuk berdusta. Jangankan kita sedang berpuasa, di luar puasa saja orang yang berbohong, berkata dusta, itu termasuk perbuatan dosa yang Allah murka. Maka orang yang senantiasa ketika melaksanakan puasa di bulan Ramadan tapi dia tetap masih berdusta, masih bisa berbohong kepada orang lain, maka puasanya sia-sia. Itu yang dikatakan hadis Nabi. Jadi berapa banyak orang yang berpuasa tapi puasanya sia-sia, hanya sekedar menahan lapar dan haus. Seperti halnya orang bekerja dari pagi dan sore di suatu perusahaan, namun dia tidak mendapatkan upah sepeser pun. Karena apa? Dia rusak. Dia puasanya pun rusak. Seperti halnya membakar suatu kayu, kemudian hanya tinggal abunya, dan abunya pun terkena angin, terhempas angin, dan turun hujan. Tidak ada sisa pun dia puasa pahalanya, karena hanya sekedar menahan lapar dan haus. Oleh karena itu anak sekalian, jaga, jangan sampai kita berbohong, jangan sampai kita berdusta. Yang kedua, yang dapat menghapus pahala puasa, an-namimah, yakni an-namimah yaitu mengadu domba. Jangan sampai kita ini berbicara, menghasut, mengadu domba dengan yang lain.
Berbicara pada yang satu dia berbeda, berbicara pada yang lain pun itu berbeda, sehingga mengakibatkan maka perselisihan antara satu dengan yang lain. Itu mengadu domba, termasuk dapat menghapus pahala puasa. Yang ketiga, anak sekalian, yang dapat merusak pahala puasa yang diantaranya adalah menggibah, mengumpat, membicarakan orang lain. Ingat, kita ingat dengan definisi bahwa puasa di sini adalah menahan. Mari kita tahan pembicaraan kita, jangan berbicara kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah yang dapat mengakibatkan pahala puasa kita hilang. Dan jangan kita ini berpuasa ini hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Ingat, jangan sampai kita ini mengumpat, membicarakan orang lain, membicarakan aib orang lain, membicarakan kelemahan orang lain, dan membicarakan adalah kekurangan orang lain, apalagi sampai dengan menghasut. Maka puasa kita anak-anak sia-sia, tidak mendapatkan apa-apa sekecil apapun. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang dapat menghapus pahala puasa yaitu diantaranya mengucapkan suatu perkataan yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan hati kita, atau dengan istilah sumpah palsu. Jangan sekali-kali kita begitu mudahnya mengatakan demi Allah. Jangan mengatakan kita begitu mudahnya mengatakan sesuatu, bersumpah dengan selain nama Allah. Bersumpah dengan nama Allah pun itu tidak diperkenankan. Walaupun benar, kita jangan sekali-kali mempermainkan sumpah, apalagi dengan sumpah palsu. Umpamanya, misal kita dituduh untuk berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita, jangan sekali-kali kita bersumpah. Apalagi kalau kita memang berbuat sesuatu dan supaya orang percaya kepada kita, sehingga begitu mudahnya, begitu entengnya, ringannya mengataskan nama Allah demi Allah. Nah ini, kalau kita bersumpah palsu, menyaksikan sesuatu yang tidak benar, maka puasa kita rusak, puasa kita terhapus, hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Yang kelima, hati-hati anak sekalian. Maka sesuai dengan istilah bahasa puasa, menahan mata pandangan kita, jangan sampai kita memandang kepada hal-hal yang dapat mengundang syahwat kita, baik laki-laki maupun perempuan. Hati-hati. Maka kalau kita memandang sesuatu yang dapat mengundang, syahwat nafsu birahi, maka puasa kita sia-sia. Kita memandang saja tidak boleh, apalagi zaman sekarang ini anak-anak sekalian, tidak satupun orang dari yang kecil, yang besar, yang muda maupun yang tua memakai bahkan memegang handphone. Hati-hati, kita sedang melaksanakan puasa, membuka handphone, jangan sampai melihat sesuatu yang dapat mengundang syahwat, melihat sesuatu yang dapat mengakibatkan fatal, puasa kita sia-sia. Mari di bulan puasa ini, kita hari yang keempat ini, jangan sampai kita ini rusak pahala puasa kita. Kita jaga, mari kita menahan pandangan kita dari hal-hal yang dimurkai Allah, menahan pendengaran kita daripada gibah, membicarakan orang lain, menahan segala sesuatu yang dapat menghapus pahala puasa. Insya Allah, kalau kita dapat menahan diri, dapat memelihara daripada hal-hal yang dapat merusak pahala puasa, maka janji Allah di dalam hadis Bukhari, apa katanya? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Allah akan memaafkan segala kesalahan yang telah lalu, dengan syarat, dengan catatan kita berpuasa dengan sebenar-benar karena iman dan karena mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Dan anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa ini termasuk salah satu rukun Islam yang keempat. Kita sudah melaksanakan, yaitu yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian menjalankan sholat 5 waktu, kemudian kita berzakat dan berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima adalah menunaikan rukun Islam yang kelima. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
bahwa kita sedang berpuasa ini, jangan sampai kita sedang berpuasa justru meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui sebagai orang muslim, mengakui sebagai orang muslimat, di dalam rukun Islam di situ ada yaitu kewajiban kita di samping ibadah puasa, yakni melaksanakan, menunaikan sholat yang 5 waktu. Kadang-kadang mereka berpuasa dari mulai menahan lapar dan haus, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, kuat dan mampu, lelah, haus dan dahaga, tapi masih banyak orang justru meninggalkan sholat yang 5 waktu. Hal ini bertentangan. Sedangkan sholat ini merupakan istilahnya yang peranan penting. Semua amalan-amalan yang ada itu akan bergantung kepada sholat. Puasa bergantung kepada sholat, zakat bergantung kepada sholat, ibadah haji. Bahkan sholat ini justru amalan yang akan pertama kali dihisab, akan diminta pertanggung jawab, akan ditanya di hari kiamat terhadap hambanya adalah sholat. Ini yang paling penting. Awalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamati sholat. Amal, kata Allah, amal yang akan ditanya nanti terhadap hambanya di hari kiamat adalah sholat. Fa in saluhat saluha sairu amali. Apabila sholatnya baik, melaksanakannya sesuai dengan syarat dan rukunnya, tumakninahnya, kemudian kaifiatnya, bacaan-bacanya penuh dengan kehusuan, maka amal-amal yang lain pun pasti Allah akan terima. Tapi fa'in pasadat, tapi kalau sholatnya nggak benar, hanya sekedar sholat melaksanakan dari mulai takbiratul sampai salam, tidak diperhatikan tumakninahnya, tidak diperhatikan kehusuannya, tidak diperhatikan bacaannya, pasadat sairu amali, maka akan rusak pahala yang lainnya. Oleh karena itu mari kita benahi di bulan Ramadan ini. Kita alhamdulillah sudah hari yang keempat ini kita tunaikan sholat 5 waktu sambil kita melaksanakan puasa di Ramadan. Insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk puasa yang khusus. Puasa di samping menahan lapar dan haus juga dapat menahan hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Mudah-mudahan seperti itu. Kalau puasa khusus di atas khusus, itu di samping menahan lapar haus, juga menahan hal yang dapat membatalkan pahala puasa, dan juga menahan hati kita. Itu mungkin puasa khusus di atas khusus adalah puasa yang dilakukan sama para nabi dan rasul. Kita mudah-mudahan puasa kita yang nomor 2, yaitu puasa yang khusus di samping menahan lapar dan haus, juga dapat menahan, dapat memelihara hal-hal yang dapat merusak pahala puasa kita yang 5 perkara tadi. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah, qiyamul lail kita, tarawih jangan sampai kita tinggalkan, kemudian sahur, dan termasuk juga pembacaan Al-Quran. Mari di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan pahala ganjaran yang Allah lipat gandakan. Semua surga Allah akan pintu-pintunya dibuka, dan pintu-pintu neraka Allah tutup. Bahkan di dalam hadis Nabi, setan-setan dibelenggu agar kiranya tidak mengganggu hamba-hamba Allah yang sedang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Mari kita sambut sudah hari yang keempat ini dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita, sebab man fariha biduhri Ramadan. Siapa orang yang senang dengan datang di bulan Ramadan, haramallahu jasadi ala niran, maka diharamkan jasadnya dari api neraka. Mudah-mudahan kita sambut dengan bulan Ramadan ini, sudah hari yang keempat ini, dengan penuh sukacita, penuh dengan riang dan gembira, penuh dengan iman dan takwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan anak sana sekalian dapat like, dan silahkan istilahnya nanti apa yang Bapak sampaikan diringkas dan dirangkum, nanti hasilnya serahkan kepada guru agama kalian. Insya Allah kita dapat berjumpa kembali, dan juga akan disampaikan nanti oleh guru agama kalian
Bapak Haji Jaya, juga oleh Bapak Eman, dan juga oleh Ibu Siva akan menyampaikan, yaitu baik adalah yang ada kaitan dengan ibadah, yang ada kaitan dengan akidah akhlak, yang ada kaitan dengan muamalah, dan kaitan dengan tilawatil Quran Al-Quran. Itu materi-materi yang akan disampaikan oleh para asatidz dan asatidzah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba.